terus kok mobil Xpeng G6 ini kan jumlah speakernya banyak ya kok ya. Terus kalau misalkan pakai di SPM AB218 ini di-upgrade, suara speakernya tetap berfungsi dengan normal nggak kok? Dia si speaker plafon ini kan memang dirancang untuk ambience ya, untuk ambience, untuk surround. Nah itu kita bisa maksimalkan dengan fitur Sky Atom itu. Halo teman-teman, hari ini aku lagi ada di Euro Auto dan kebetulan di sini lagi kedatangan mobil listrik terbaru di Indonesia yaitu Xpeng G6. Nah, walaupun mobil ini dibekali sistem audio bawaan premium, ownernya memilih untuk mengupgrade audionya tanpa mengganti speaker bawaan demi mempertahankan konsep OEM look. Nah, kali ini kita bakal bahas bareng Koyudi soal apa aja yang di-upgrade di mobil ini dan gimana proses instalasinya. Halo Ko. Halo Mindy. Ko, hari ini kita mau bahas mobil listrik lagi nih Ko. Nah, mobil Xpeng G6 ini kan masih tergolong baru ya Ko ya di Indonesia ya, apalagi juga udah dibekali sistem audio bawaan premium ya Ko. Nah, alasannya ownernya mau upgrade audionya tuh apa Ko? Simple aja sih, ownernya masih berasa premium sound dari Xpeng ini masih kurang nendang katanya. Oke. Walaupun sudah kalau kita bandingkan dengan mobil-mobil bawaan yang standar yang biasa sih udah lebih baik ya, secara tonal lebih baik. Tapi buat standarnya si owner ini masih kurang nendang katanya. Jadi pengen improve suaranya lagi ya Ko ya. Betul. Nah, terus kok di mobil BYD Silayan 7 yang pernah kita review sebelumnya kan instalasinya aman dan nggak ganggu sistem bawaan mobil ya? Ya. Nah, kalau di mobil Xpeng G6 ini instalasinya aman juga nggak kok? Sama seperti BYD karena kan memang sama-sama sudah menggunakan protokol E2B ya. Jadi ya pengerjaannya prosesnya bisa dibilang sama lah dengan BYD Silayan. Oke, nah kok yang buat orang yang belum tahu nih kok, teknologi E2B itu sebenarnya apa sih kok? E2B itu sebenarnya protokol digital untuk audio. Jadi dari head unitnya mobil ini ke prosesor atau ke amplifier bawaannya itu sudah menggunakan sinyal digital, nggak menggunakan sinyal high level seperti kebanyakan sistem. Nah, memang untuk E2B ini nggak semuanya bisa support. Oke, jadi Gothron ini bisa mengakses sistem digital E2B ya kok ya? Betul, itulah istimewanya Goldhorn AB218 karena dia sudah support untuk E2B dari banyak merek yang sudah ada di pasaran ya, kayak BYD, sekarang ada Xpeng, terus ya nantinya juga bakal ada merek-merek yang lain juga. Nah, ini kan juga sistemnya udah plug and play ya kok ya? Nah, bedanya apa kok di SPM lain kan juga ada yang plug and play nih? Bedanya apa masih di SPM Gothron AB218 ini? Kalau kita bicara plug and play itu lebih ke sistem wiringnya. Jadi nggak ada pemotongan kabel, karena kan zaman sekarang orang yang punya mobil listrik itu kebanyakan agak-agak paranoid ya. Nanti warrantinya void karena kabelnya dipotong-potong. Jadi kita sudah menggunakan sistem plug and play. Tapi untuk DSP yang lain, setahu saya sampai hari ini belum ada yang bisa mendekode sinyal dari A2B bawaan mobil. Sedangkan si Goldhorn AB218 ini bisa terintegrasi optimal dengan sistem A2B bawaan mobil. Jadi fitur-fitur seperti lampu sen, terus parking sensor, itu semuanya jalan seperti normal. Untuk steering kontrolnya, untuk volume, berjalan normal semua. Wah, canggih banget ya kok ya. Berarti fitur-fitur canggihnya tetap berfungsi dengan normal. Berfungsi ya, normal, ya? nggak ada gangguan sama sekali. Oke, terus bisa ganti preset juga nggak sih kok kalau nggak salah? Bisa, sama seperti BYD Silayan dan BYD Seal, dia juga kan di sini ada pilihannya, ada original, ada dynamic, sama cinematic, itu nanti kita bisa isi preset-presetnya di situ. Enak dong ya kan, nggak perlu tambahan remote lagi ya, perlu lagi. Tinggal sentuh lewat layar aja. Iya. Oke, terus selain di SPM Gothron tadi, subwoofer dan amplifier atau perangkat lainnya pakai apa aja kok? Nah, di G6 yang kedua ini, kemarin kita ada garap yang pertama, itu yang full OEM, cuman penambahan Goldhorn. Kalau yang di sini kita tambahkan subwoofer dan monoblock. Monobloknya dari Crescendo Revolution 3A1, dan subwoofernya kita menggunakan Ground Zero radioaktif yang shallow subwoofer, 10 inci. Oke, berarti kan ini speakernya masih bawaan mobil ya kok ya? Ya, speakernya masih original. Kalau misalkan orang nih kok mau ganti speakernya nggak pakai bawaan mobil, kira-kira hasil suaranya jauh lebih meningkat nggak kok? Pasti jauh lebih meningkat, karena memang ada keterbatasan dari sistem atau speaker bawaan mobil ya, walaupun di labelin sudah premium sound dan lain-lain. Contohnya gini aja Min, ini G6 yang kedua ini kan ganti subwoofer. Yang kemarin kan nggak ganti subwoofernya pakai aslinya bawaan mobil. Itu aja untuk kualitas bassnya meningkat jauh. Jadi improve-nya beda ya kok ya? Beda, pasti beda. Nah, terus kok mobil Xpeng G6 ini kan jumlah speakernya banyak ya kok ya? Terus kalau misalkan pakai di SPM AB218 ini di-upgrade, suara speakernya tetap berfungsi dengan normal nggak kok? Normal, berfungsi semua, termasuk center speakernya, dan ada 4 buah speaker yang ada di plafon, semuanya jalan semua.
Bahkan speaker yang di plafon itu kita bisa integrasikan dengan fitur Sky Atom dari Goldhorn. Oke. Nah, dengan ada fiturnya Sky Atom itu jauh lebih imersif nggak sih Kak suaranya? Jauh, karena kan memang dia si speaker plafon ini kan memang dirancang untuk ambience ya, untuk ambience, untuk surround. Nah, itu kita bisa maksimalkan dengan fitur Sky Atom itu. Oke, di sini kalau nggak salah juga ada speaker centernya juga ya kok ya? Betul. Nah, bedanya apa kok speaker center sama speaker plafon ini? Fungsinya apa kok? Kalau speaker center dia memang adanya kan persis di tengah mobil di dashboard, dia untuk menjaga keseimbangan dari soundstage-nya. Kalau misalnya ada musik yang jalan seperti itu, di center dia nggak bolong gitu ya, karena ada speaker tambahan. Nah, kalau speaker plafon yang tadi saya cerita, itu memang dia untuk surround, untuk ambience. Terus kalau dideskripsiin secara keseluruhan hasil suaranya gimana kok? Yang pasti sekarang jadi jauh lebih powerful, bass-nya juga lebih mantep ya, dan yang pasti kalau misalnya kita lakukan upgrade seperti di BYD yang sebelumnya, itu soundstage-nya jadi jauh lebih stabil. Sekarang semua suaranya ada di atas dashboard. Oke, jadi dengerin lagu lebih enak ya kok ya? Ya, pastinya lebih menyenangkan. Oke. Terus selain perangkat tadi kok, peredamnya pakai apa kok? Dan full peredam nggak kok? Kalau di mobil ini kita pasangkan peredam di keempat pintunya, karena memang saya selalu rekomendasikan kalau ada upgrade audio, kita peredam pintunya menggunakan rainbow. Oke, jadi emang disesuaikan sama kebutuhan ya kok ya? Pasti. Nah, terakhir nih kok kan udah sering instalasi mobil listrik ya kok ya? Nah, ada bedanya nggak kok instalasi di mobil BYD sama di mobil Xpeng G6 ini kok? Bisa dibilang hampir sama persis. Yang beda di mobil ini hanya lokasi untuk baterai 12 voltnya aja, yang biasa kita sebut aki. Kalau BYD Seal dan Sea Lion itu adanya di dalam mobil semuanya. Sedangkan kalau di Xpeng ini semuanya ada di kap mesin atau yang kita biasa sebut dengan front trunk. Jadi beda penempatannya aja ya kok ya? Betul. Secara nggak langsung simple nggak kok instalasinya berarti? Sangat simpel. Oke, makasih ya kok udah mau bahas mobil Xpeng G6 ini. Sama-sama. Jadi itu dia teman-teman, upgrade audio di mobil Xpeng G6 ini tetap aman dilakukan berkat instalasinya yang sudah plug and play dan perangkat yang sudah terintegrasi dengan sistem digital mobil seperti DSPM Goldhorn AB218 tadi. Nah, upgrade-nya ini menghasilkan hasil suara yang jauh lebih powerful dengan soundstage yang jauh lebih baik. Nah, di akhir video nanti kita bakal tunjukin hasil audio dari mobil Xpeng G6 ini. Buat teman-teman yang mau upgrade audio mobil dengan produk Audio Plus bergaransi resmi, langsung aja datang ke Euro Auto ke alamat dan Instagram yang ada di bawah ini. Sekian video kita kali ini, see you next video. Bye-bye! Nobody knows what I'm doing, and I ain't got a clue. Messing around with these other fools when I'm not with you. There's been so many nights when I've